Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama para kepala sekolah Nyungsep. mohon maaf Pak. Ya, gak Jadi apa-apa, Pak. ini sebagai ungkapan hati saja. Kenapa? Karena mereka ini selama ini mengajar jauh di sana. Yang kalau menurut orang Sunda itu dari kota itu jauh sekali. Kita punya istilah nyungsep. Saking jauhnya gitu ya. Sampai kehilangan rambut. Sampai kehilangan rambut. Bersama saya di samping saya sudah ada Kang Rohman. Kang Rohman ya. Siap, Kak. Kemudian Kang Amas ya. Ya, Kang Amas siap. ini si rambut perak ini. Ya. Kang Amas. Rambut bodas. Kang Iim dan Kang Epi ya. Kang Rohman ini bertugas di SMP 1 Atap 1 Cibalong. Kemudian Kang Amas di SMP 3 Cibalong. Di Maroko di sana. Jadi tapi bukan Maroko luar negeri, Maroko. Ini khas Indonesia. Kemudian Kang Iim ini di Tatap 3. 1 Atap 3 Cibalong dan Kang Epi ini di 1 Atap 4 Cibalong. Ini percibalongan. Iya. Hey. Banyak yang ingin saya explore dari bapak-bapak sekalian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Medan di selatan ini bukan Medan yang main-main ya. Apalagi ke yang namanya sekolah 1 atap. Ini butuh perjuangan keras. Kalaupun sekarang ada sekolah-sekolah yang jalannya udah relatif bagus, tapi infrastruktur yang lain tetap masih kurang ya. Nah, Kang Rohman, selama Akang sudah berapa tahun di SMP tempat 1? Kalau melihat SK Pak tepat 18 Oktober 2015 Ya. 16 ya 16. 16 sampai saat kemarin tuh 18 Oktober 2021 itu pas 5 tahun 5 tahun. 5 tahun. dengan melalui 15 kecamatan Pak. 15 kecamatan. Iya, yang melalui panjang aja dari Cibatu Pak. Oh, dari Cibatu. Cibatu itu utara Pak. Cibatu utara Pak. Cibatu tuh di utara. Ya. Ini ke selatan Paling selatan lagi. lewat 15 kecamatan. Oke. Selama 5 tahun ini apa kesan-kesan yang Kang Rohman rasakan ketika memimpin persekolahan di Garut Selatan? Kesannya banyak sekali Pak. Tidak bisa diungkapkan kembali lah. Yang penting sampai saat ini alhamdulillah saya masih hidup Pak. Maksudnya apa ini maksudnya? Bebet seberapa kali? Yang pertama ya kesan banyak kesan sampai saya tidak bisa ngomong lagi kecuali saya lagi menyusun buku Pak. Ya. Nanti juga insya Allah keluar bukunya. Oh, ini Ya, buku ya. sekarang Kang Yang paling Rohman sangat ini, berkesan ya, itu waktu ujian Pak. ujian gimana ya ujian? Ujian UN masih UN ya. Waktu itu jam 4 subuh tuh dari sini Pak, bangun pagi 1, bawa LJK, bawa segala macam, datang ke Satap. Ya, pas di jalan hujan gede Besar? Pak ya. Heeh. Kemudian saya terjatuh. Jatuh? Mengamankan LJK bagaimana supaya aman sampai motor itu naik ke garet. Itulah barangkali itu kesan. Itu perjuangan Ya. keras ya. Yang kedua, Ya, yang ya. sangat terkesan itu Ya. saya datang ke sana pas jam 8 malam Pak, waktu bulan purnama. Ya. Pas di jalan itu memang disambut dengan bagong Pak. Ada 7 Babi ekor hutan, bagong. babi hutan, Ya, bagong itu ya. bagong 7 ekor Pak. 7 ekor Itu waktu akreditasi Pak. waktu akreditasi. Ya, ya. Bersama dengan asesor itu. Iya, iya. Alhamdulillah. Disambut dengan bagong Pak. Itu 7 ekor. bagong sangat familiar sekali dan sangat respon ya terhadap pendidikan barangkali ya. Kalau babi hutan sampai menyambut asesor segala macam. Tetapi dari sisi proses pembelajaran kepemimpinan di sana, apa hambatan yang dirasakan Kang Rohman? Untuk hambatan pada umumnya sama Pak, barangkali untuk Satap semua sama lah. Yang pertama, anak-anak memang dari rumah ke sekolah sangat jauh Pak. Sehingga mereka itu pakai motor Pak. Kalau di kota kan dilarang Iya, pakai motor. betul, Tapi betul. kalau di Satap barangkali wajib pakai motor Pak. Karena medannya jauh. medannya jauh. Ya, Berapa kemudian- kilo jarak terjauh dari rumah? Memang tidak terlalu jauh Pak, sekitar 5 km, 5 kilo. tapi jalannya kan Oh, iya, iya. kebun itu, kebun karet Pak. Oh, kebun karet Iya. ya. Oke, itu Kang Rohman pengalamannya sangat menarik. Ini Kang Amas nih. Sampai Kang Amas. Ya, Kang Pak. Amas ini sampai rambutmu memutih ini. Udah berapa tahun di selatan? Saya juga hampir sama karena pengangkatan Satu angkatan, Pak. satu Satu angkatan angkatan. dengan Pak Rohman. Heeh. Jadi sudah 5 tahun. sama. 5 tahun di SMP 3 itu ya.
Maroko. Pengalaman paling menarik apa? Yang menarik buat saya selama di Maroko itu karena melihat semangat rekan kerja Ya. yang dimana itu rumah mereka juga kan cukup jauh dari sekolah, tapi mereka dengan semangat, dengan tulus, walaupun kebanyakan honorer, Ya. inilah yang membuat saya ini berkesan. Hmm. Jadi minat pendidikan di Maroko itu tinggi, Tinggi ya. Oke. apalagi anak-anaknya, Pak. Ya. Jadi kan kebanyakan anak-anak itu kan dari rumahnya itu di sekitar pegunungan, Iya. medan jalan yang berat, Yang berat, tapi betul. mereka itu masih tetap belajar. Iya. Itu kesan yang menarik buat saya. Tapi yang jadi masalahnya, Ya. saya sendiri Ya. ya gak bisa maksimal kerja di sana. Kenapa? Kenapa? Kan saya ini kan dari rumah jauh, Pak. Rumahnya di mana nih? Kang Saya di Amas? Cilawu. Oh, di Cilawu, di Garut Kota ya. Saya berangkat jam 3 subuh, Nah, naik elep. tiap hari itu. Enggak, Pak. Seminggu Kalau sekali ya? seminggu sekali. Datang ke sekolah jam 9, di kerja aku malung saya pas saya. Iya. Oh, ini ada bahasa gaulnya lungse ya. Lungse itu Pak. sudah kehilangan tenaga ya. Gairah. Kehabisan tenaga ya. Iya. Kehabisan gairah. kurang gairah. Tapi di antara 4 ini yang masih konsisten dan tetap struggle untuk berada di wilayah selatan hanya Kang Amas ya. Kang Amas katanya tidak mau pindah dengan syarat pendopo pindah ke Maroko. Ya. Asal pendopo aja pindah ke Maroko. Kang Amas tidak mau pindah. Betul Pak. Iya. Terobosan yang paling bagus Terobosan itu, Pak. paling bagus. Sebab mindahin Kang Amas mah hese. Udah Iya. aja pendopo Pendopo aja aja yang ke Maroko. pindah. Iya. Kang Amas tapi bagaimana guru-guru di sana? Guru-guru memang sudah sebagaimana tadi saya katakan ya, mereka itu memiliki Semangatnya jiwa tinggi ya? semangat yang Itu kebanyakan PNS atau honorer? PNS-nya cuma satu. PNS-nya cuma satu. Iya. Sekarang ya sudah karena kebutuhan kepala sekolah di selatan Ya. sedang digalakan kan dari selatan ke selatan. Ya. Yang satu juga saya Jadi kepala sekolah jadi sekarang. kepala sekolah. Minggu habis lah. Cuma punya satu PNS dan PNS yang satu itu jadi kepala sekolah. Jadi PNS-nya habis di Cibalong SMP 3 Cibalong. Tapi alhamdulillah apa sekarang ada lagi. Ada lagi ya? Gantinya ada. Gantinya Orang ya? Tasik jauh. Orang Tasik, tapi nggak apa-apa karena mungkin mudah-mudahan mau tinggal di sana ya. Gak bisa Pak. 10 tahun. Suaminya orang sana udah punya suami udah punya Oh, anak. suaminya juga orang Tasik. Jadi Iya. mungkin jadi hambatan tersendiri ya. Oke, ini lain persoalan dengan Kang Amas ya. Punya pengalaman menarik nggak sampai berguling-guling dengan Kang? Enggak Pak. Enggak ya? Karena memang bagus jalan bagus. Oh, jalannya ini jalan ke Kang Amas disebut bagus. Agak bagus gimana, Mas? Bukan, artinya Dibandingkan dengan lamun ke Kang Amas disebut bagus, iya parahnya nih. Pak, Parahnya nih. bagus gimana? Elep itu kan kalau ke sana Iya, bawa ukut. saya kan pernah ke sana tuh. Jadi kalau elep itu kalau tidak bawa hukut itu kemungkinan bisa slip ya. Bisa slip. Oke. Tapi Pak, alhamdulillah Pak, satu sudah dikunjungi oleh Pak Kabin Pak. Oh, Pak Kabin sudah satu-satu ya. Oke, mudah-mudahan dari dinas ini semangat semuanya kabin-kabinnya sekolah itu ya. Iya. Alhamdulillah jadi pembinaannya berjalan terus. Saya ingin ke Kang Iim nih, Kang Iim. Bagaimana Kang Iim pengalamannya selama di selatan? Alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun saya 3 tahun, diangkat dan mungkin saya adalah kepala sekolah yang termuda Termuda. termuda di Kabupaten Garut. Alhamdulillah saya pikir Satap 3 itu dekat dari Pamengpeuk saja itu 30 kilo. Cuman 3 ini kan. Ya, cuma maksudnya. 3. Tidak sampai 10 ya. Ya, 30 kilo. Ya. Ternyata berapa Dan kilo? 30 kilo 30 kilo dari mana? dari Pamengpeuk. Dari Pamengpeuk 30 kilo ya. Dari Pamengpeuk 30 kilo. Dan itu adalah perbatasan ke Tasik. Oh, jadi di perbatasan Tasik Tasik Garut ya. Di sana disebutnya lawang angin kalau belok, tapi belok lagi ke dalam Oh, masuk lagi ya, Ya, masuk masuk lagi. lagi ke dalam. Itu masuknya ke dalam berapa kilo lagi? 5 kilo. 5 kilo, jadi 35 kilo ya. Dari Pamengpeuk untuk menuju sekolah aja butuh Ya, 35 kilo ya. Ekstra. Ekstra keras ya. Bagaimana suasana di sana, kondisi seperti apa? Alhamdulillah kalau suasana memang kalau di jalan itu yang paling susah itu yang paling tidak enak itu di jalan. Di jalan. Kalau lewat Google gunung gelap. Oh, Google itu gunung gelap. Lewat Google itu tidak ada Google. sinyal gitu. Nggak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Iya. Ya, ke sana itu alhamdulillah di sana guru-gurunya
semangat. Di sekolah sudah ada sinyal ini. Alhamdulillah kalau di sekolah itu sinyal hanya 1 atau 2. Satu, dua. Jadi kalau ingin sinyal Bagus. menerima WA itu disadarkan di kaca, Di kaca di tempat-tempat iya. tertentu. Oh, jadi harus memilih titik koordinat Oh, tertentu titik ya. koordinat tertentu Agar baru ada menemukan sinyal. ya bisa komunikasi Prihatin dari sekali yang lain. ini, menyedihkan sekali. Banyak sekarang lagi bikin apa? Latihan menanam itu. Oh, menanam. Tanggal sinyal. Oh, tanggal sinyal. Saking frustasinya jadi menanam tanggal sinyal. Dan Karena alhamdulillah sinyalnya jelek. jumlah muridnya itu 500 di Tanjung Nona. 500 di Tanjung 0 seberiji. 50. Hanya 50 ya. Di Alhamdulillah sisanya ya. saja 50. Jadi kelas 7, 8, 9 itu hanya 50. Dan mungkin yang paling menarik itu adalah Mhm. semua uang bos itu diperuntukkan hanya untuk guru honorer. Semua uang bos diperuntukkan hanya untuk membayar honor saja Iya. ya. Karena kebayang 50 juta dibagi 12. Gitu. Ya, ini tapi sepertinya Kang Iin semakin gemuk malah ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi sepertinya enjoy. Enjoy, beliau Jangan-jangan enjoy. jangan-jangan kalau dipindahkan pun marah nanti. Ya, ya Pasti alhamdulillah sih beliau kalau mau begitu. nah di sana. Betul ya. Yang penting kan hati enak ya. Iya. Enjoy dan ya kalau bagus-bagus sih kalau menolak dipindahkan ya. Alhamdulillah jadi kepala sekolah bergerak ke sana kemari. Bergerak ke sana kemari ya. Ya, satu lagi nih. Nih paling dari angkanya paling jauh soalnya. Iya, Satap 4. Karena bagus. Hah? paling bagus. Paling bagus. Apa paling bagus? Oh, paling bagus sekolahnya. Sekolahnya, kondisinya, jalannya juga SDM-nya yang paling bagus. SDM-nya paling bagus. Oh iya. Ini ada satu yang lebih nih. Saya kira di Satap manapun tidak memiliki kelebihan seperti di Satap 4 Cibalong ini. Apa kelebihannya Kang Epi Satap 4 Cibalong itu? Alhamdulillah untuk kelebihan ketika saya ditugaskan pertama tahun 2019 saya di peserta guru baru Pak, kurang lebih ada 4 Pak, Ada 4. ada 4 dan saya juga PNS. ya. Iya. Tanpa sepengetahuan saya artinya itu di luar skenario, artinya saya satu paket dengan mereka, dengan saya 5 orang. 5 orang PNS-nya. Ya. Alhamdulillah mereka masih muda dan kelihatannya masih energik. Masih energik ya. Sehingga kebetulan pada saat saya datang 2019 hanya beberapa bulan waktu akreditasi langsung muncul Pak. Jadi langsung bahas itu. Udah akreditasi sekarang ya? Sekarang udah, Pak. Selesai. Apa nilainya kemarin akreditasinya? Nilainya Pak karena selama sekolah itu berdiri Ya. baru pertama kali akreditasi karena dari taraf awal Ya. hampir tidak jadi. Ya. Saya dengan itikat baik ini bismillah dengan modal walaupun mungkin tanpa modal Pak. Iya, Tanpa modal. Tanpa modal Tanpa ya. modal kita baru datang. Ya. Mesti istilahnya kalau kata orang Sunda ngatop ya. Ngatop, Tapi mau iya. dinaikkan diri dengan Ya. dukungan dari Pak Kadis, semangat melanjutkan untuk akreditasi. Akhirnya bismillah Pak dengan nilai yang standar minimal aja Pak. B Pak. semua Di B. semua satap Pak. Ya. Sudah evaluasi Pak. Udah akreditasi. B itu bukan minimal itu. 8 berapa? 81. 86. Oh, 86. Iya, Pak. Itu kan standar biasa minimal B itu 81 ya, 81 sampai 90 kan. 86 kan bagus B ini berarti. Luar biasa. Sebentar lagi mau ke A. Iya, jadi artinya kualitas pengelolaan ini sudah cukup relatif bagus ya. Tapi katanya ada hambatan, saya dengar kemarin itu sampai ada yang manjat-manjat pohon. Itu apa sih? Maksudnya apa sih manjat-manjat pohon itu? Nah untuk di sekolah kami Pak, anak-anak itu mereka kalau misalkan mereka ingin disamakan dengan sekolah lain, Ya, mereka mungkin hanya menatap sebatas melamun Pak. Karena apa? Karena yang namanya sinyal itu bahkan Pak Kadis ya, pernah berkunjung ke sana. ya. Pak Kadis sampai berkeliling-keliling mengartikan bahwa apa yang saya ucapkan itu bukan hoax, nyata. Sehingga Pak Kadis di sini nggak ada sinyal, memang tidak ada Pak. Blank spot. Oh, blank Blank spot spot ya. sama sekali. Sehingga anak-anak kadang kalau mereka mau ini naik dulu ke bukit Pak, Nah. atau kadang naik ke pohon Pak. Oh, naik ke bukit atau naik ke pohon? Artinya Pak naik ke daerah yang tinggi. Karena lokasi Naik ke daerah yang tinggi ya? yang tinggi. Karena sekolah saya kebetulan ada di bawah. Oh Pak. iya Di iya. bawah. Iya. Kalau di atas mau Pak sebelum masuk ke sekolah saya, Ya. full pastinya. Itu dari sekolah ke jarak yang ada Sinyal, Pak. yang dapat sinyalnya Itu berapa sekitar kilo? 3 kilo Pak. Berapa? 3 kilo. 3 kilo. Iya. Kebayang absen online-nya 3 kilo. Iya. Ya, artinya Pak di satu titik ujung
jalan. Ya. Nah itu kita di sana Pak komunikasi terakhir Komunikasi dengan terakhir. siapapun. Terus Jadi, ini setiap hari kan ada kewajiban absen online. nah itu kebetulan kami sudah koordinasi dengan Ya. BKD, Ya. mohon pengertian dan mohon kebijakan. Alhamdulillah mereka juga memahami. Artinya silahkan absen online di mana yang ada sinyal. Oh. Makanya kami tidak berpatokan di satu titik Pak. Ya. Kadang kami di pohon pisang, dimanapun yang ada sinyal Pak. kita lakukan. Jadi pohon pisang sahabat absen sejati. Karena memang sulit Pak kalau untuk mencari Memang sulit. sinyal terbaik. Ada. Towernya pohon pisang. Dulu katanya Pak Sony yang pernah ke sana ya sampai ke Satap 4 itu ya. Alhamdulillah Pak, Bapak dulu masih ada di YouTube. Ya. Itu merupakan satu kenangan. Dan saya sendiri, apakah akan seperti ini terus? Ternyata alhamdulillah ketika saya tugas Pak, Jalannya nggak lama udah kan sekitar agak 3 gitu. bulan setelah saya tugas, ada perbaikan jalan Pak yang di luar skenario. Mungkin itu Oh, iya. skenario setelah Allah Subhanahu Oh wa mungkin taala. ya dan Pak Bupati tahu lah bahwa Pak Epi di sana. Jadi Pak Bupati juga tidak mau menyusahkan Pak Epi, makanya Iya. diperbaiki jalannya ya. Mas supaya bertahan Pak. Iya. Jadi Iya. kemungkinan terus tugas di sana Pak. Betul. Untuk transport Soalnya- Pak, di sana Ya. lumayan berat. Ah. Contoh kecil kami kemarin belanja ya kurang lebih Ya. sekitar 150.000. Mhm. Ongkos kebetulan saya cari mobil dari Cibalong, Mhm. mereka pada nggak mau. Saya paksa mereka, mana ada yang nongkrong gitu Iya. yang coba pasir, mereka mau, tapi dengan catatan Pak, Hah? mau nggak Pak segini gitu? Berapa? 500 Pak. Ongkosnya? Iya dari saya hanya belanja cuma Belanja apa? Belanja apa? buat belanja triplek Pak, Belanja triplex? semen Pak, Semen? 3 ya, Hah? minta ongkos 500 Pak. Dan itu bukan satu kali Pak. Pemirsa Guru Gaul, ternyata ketika akan belanja triplek, semen, dan paku yang nilainya hanya 150.000, transportnya 500.000. Hasilnya itu akhirnya Pak turun Pak, Ya. 350. Oh akhirnya itu. Tapi ada bonus, Ada bonus. saya harus mendorong Pak. Mending genep 100.000. Mendorong karena si supir itu ternyata pas pulang dari sana dia sempat tangis. Kenapa? Pak, kalau tahu begini saya nggak mau kan. Ternyata makanya supir pun merasa dikibuli. Ya. Jadi untuk transport memang habis di ongkos Pak. Tapi mungkin butuh ada kendaraan operasional ya kalau begitu ya dari Kalau pemerintah ya operasional, harusnya. Yang penting butuh itu. Ya butuh kan. Ya. Nah, artinya untuk agar bagaimana transportasi kegiatan kedinasan ini lancar, tapi harganya bisa murah karena punya kendaraan sendiri kan ya. Karena tidak mungkin buat triplek pakai motor kan gitu ya. Dan mungkin kendaraannya harus disesuaikan. Oh iya. Karena kalau Avanza atau itu tidak akan naik. Enggak pasti enggak naik. Itu harus yang yang double gadan ya itu ya. Soalnya kalau musim hujan itu gualgewa. Iya. Kalau bahasa Jermannya gualgewa. Jadi Ya. intinya Pak mungkin kita jangan lepas dari berdoa Pak. Betul. Kayak kemarin waktu saya bawa triplek itu hampir tidak sampai ke sekolah. Ya. Karena setelah tidak sengaja ada batu yang jatuh Pak dari atas. Oh, Batu besar. batu besar jatuh. Besar jatuh ke tengah. Hah? Nah mereka si supir karena Ya. mungkin dia baru, Pak ini nggak jadi kayaknya. Artinya apa? Artinya bapak kan saya anak bapak Ya. Pak. Semen bapak yang bawa. Akhirnya saya yang bawa Pak semen ke sekolah. Bawa di yang Masuk ke motor Pak. oh di kana motor. Jadi bayar 3,5 itu plus saya mendorong. Jadi ojek juga Pak. Begitu menderitanya Pak Epi. Tapi apa? Itu ada kemungkinan Pak. Ya. Dia itu belum paham. Ya, Setelah betul. saya bawa personil dari sekolah, kenapa Pak mobilnya nggak bisa maju? Ternyata bannya mereka kan terlalu keras Pak. Oh Nah, iya. untuk ke daerah Harus agak harus lembek dilembek. sedikit. Sehingga akhirnya alhamdulillah sampai ke sekolah Sampai, Pak. Walaupun dengan perjuangan karena ada batu yang besar. Pasti. Bisikan ke batu. Nah, kalau nyisikin nggak mungkin Pak karena bukan batu yang kecil Pak, itu batu yang ya mungkin setengah truk lah gitu ya. Ya. Nah, oke, harapan bapak-bapak saat ini ya apa kira-kira dari pemerintah atau dari kementerian seperti apa harapannya agar anak-anak kita bisa terlayani secara optimal? Apa kira-kira? Yang pertama Pak ke harapan saya kepada pemerintah, Agak keras ya. harapan kami barangkali usul ya ke pemerintah. Yang pertama barangkali tidak ada lagi transport di daerah Garut dan terutama sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajaran sedari, kemudian AMT dan lain-lain. Kemudian yang kedua masalah sekolah, tolong ditinjau kembali masalah keberadaan satpam. Oh, satu atap itu ya. Satu atap itu. Apa satu atap itu? Iya, iya. Kalau satu atap dikembalikan lagi ke SD, barangkali itu lebih tepat Pak. Betul. Ya. Kalau memang dipaksakan juga, karena memang harus ada
gurunya harus ada, termasuk anak, kemudian cara penilaian kinerja juga hampir disamakan dengan sekolah yang besar. Akhirnya ya kita kapan mau punya nilai tinggi kalau misalkan standar penilaiannya seperti itu. Oke, terima kasih Kang Roman. Kang Amas, silakan. Berdasarkan pengamatan Tetap saya, mau bertahan di sana ini maksudnya? ya begini Pak ya, berdasarkan pengalaman saya selama Ya. 5 tahun di sana. Hmm. Jadi memang apa yang diprogramkan oleh Pak Kadis dari selatan ke selatan, Hmm. memang Itu menurut tepat ya. itu tepat sekali. Tepat sekali. Sebab saya rasa sendiri saya. Betul. Bagaimanapun saya semangat, bagaimanapun saya pecahkan, Ya. kalau di perjalanan udah ribut, di sekolah juga udah jauh ini keluarga. Iya. Jadi ya harapan saya dipindahkan ke Cilawu, Atau Pak. pendopo pindah ke sana ya. Nah, kalau bisa begitu, tapi tetap Pak lebih baik saya pindah ke Cilawu, Pak. Iya. Oke, harapannya itu nih dari Kang Amas soalnya udah terlalu lama. Kang Im. Alhamdulillah harapan saya itu mungkin kalau sekolah-sekolah yang di pinggiran seperti itu, terutama Satap itu diberi keistimewaan. Apa Karena ini contohnya? sama, misalnya BOS disamakan dengan yang lain, padahal jumlah siswanya sedikit, Yes. sedangkan kebutuhan itu sama dengan yang lain. Harusnya berdasarkan kebutuhan Harusnya ya. berdasarkan kebutuhan. Yang Iya. kedua ini guru-gurunya disupport. Ini kan Hmm. banyak yang kuliahnya tidak nyambung atau tidak linear. Mm-mm. Ini kan yang ada saja yang mau ke sana yang angkat guru. Untung. Ya bagaimana kualitasnya akan Betul. meningkat. Ya. Sedangkan guru-gurunya pun seperti itu. Jadi harapan kami itu disupport dengan guru-gurunya yang misalnya PNS atau yang lainnya. Oke. Kang Epi. Kalau untuk saya Pak, sejauh ini yang sangat bermasalah itu adalah sinyal Pak. Sinyal, Sehingga iya. saya sudah 2 kali ANBK. Ya. Yang pertama saya ke Satap 1. Ya. Alhamdulillah pada saat itu mungkin terlalu terburu-buru Pak, Ya. sampai terjungkal Pak. Hmm. Dibebet lah Pak Jatuh dari motor. dari motor karena mengaping anak Pak. Oh, Artinya kan mereka iya. harus pindah tempat dari Betul. sekolah ke sekolah lain. Kepala setidaknya harus bertanggung jawab. Itu pengalaman pertama. Dan yang kedua kemarin dengan sangat terpaksa saya juga harus menumpang lagi Pak di SMA Cibalong. Oh, ke SMA Cibalong SMA Cibalong. kemarin. Iya, iya. Karena di Parman kemarin ada kendala, kemungkinan sinyal kan tidak terlalu kuat Pak. Ya. Lalu yang kedua komputer juga tidak memadai Pak. Ya. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk ke SMA Cibalong. Harapan saya mungkin saya berharap tidak menumpang lagi Pak Iya. ANBK ini, karena ANBK Bisa ini mandiri ya. bisa mandiri dan bukan satu kali. Iya. Dan kalau untuk alat-alat kita ada Pak, walaupun tidak lengkap. Tapi yang jadi masalah untuk sinyal Pak, kami nggak kuat. Ih, dengan, neteli pisan kucinya. dengan masyarakat di sana juga sangat Iya. membutuhkan Pak. Sama betul kan. Saya masyarakat. berharap ada usaha dari pemerintah. Iya. Seperti saat ini kan di daerah Satap 2 Cibalong Pak, Iya. itu sudah ada tangkal sinyal baru sekarang. Oh, tangkal sinyal ya, ada tangkal ya. sinyal. Jadi ada tower baru Pak, Oh, sedang iya, dibangun iya. mungkin Baru mentis ya. baru ya sekitar 3 minggu Pak. Ya. Nah saya berharap ke desa saya juga ada. Mudah-mudahan ini bisa beranak pinak ya tangkal sinyal itu Dan ya. Saya berharap itu Pak. Ya. Kemarin ada ada bantuan namanya aluan aratik ya. Di Chromebook. Ika, ya? Oh, Chromebook Chromebook. itu harus selalu Terhubung. dengan internet. Sekarang itu jadi sampah aja di bawah. Jadi nggak bisa digunakan, bukan sama ya, tapi belum bisa Iya, digunakan. belum ya. belum bisa digunakan. Oke, para guru gaul, para sahabat guru gaul dimanapun anda berada, itulah kisah-kisah unik para pemimpin sekolah di daerah Garut Selatan. Bagi pemerintah pusat atau daerah juga ini tolong juga jadi perhatian bahwa mereka itu tidak menuntut banyak sebetulnya. Mereka hanya menuntut fasilitas-fasilitas supaya bisa dilengkapi agar proses pembelajaran bisa berjalan sesuai sebagaimana layaknya yang anak-anak yang belajar di perkotaan gitu ya. Kemudian yang kedua juga ya tentu karena medan yang berat, karena disparitas harga juga ini butuh perlakuan anggaran yang berbeda untuk mereka yang di daerah. Ya, mungkin bos dengan memberlakukan kemahalan harga itu sangat tepat, tetapi tidak cukup itu saja. Mereka juga untuk sekolah-sekolah yang kecil, tapi seperti dikatakan Kang Im tadi akan sangat berat mengelola persekolahan dengan hanya modal 50 juta per tahun. Itu persoalan tersendiri ya. Jadi jangankan untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan kemampuan yang lain untuk hidup dari bulan ke bulan pun
ya agak susah juga ya. Tapi ini termasuk yang hebat. Jadi hidupnya dari bulan ke bulan. Datang bulan. Bagaimana mengatur uang dari bulan ke bulan itu ya. Jadi jangankan meningkatkan kesejahteraan hanya untuk mencukupi saja biaya operasional bulanan ini sangat berat ya. Jadi itu barangkali yang Kang sebentar. Jadi harapan saya- Bapak- ya, saya- ya, sebentar ya. Kalau untuk saya pribadi barangkali Ya. ada 3 Pak. mm-mm, Yang pertama hidup. hidup. Anak-anak itu masih hidup kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua sehat. Sehat, betul. Maksudnya. Yang ketiga belajar. Kan? Hidup nomor 3 itu belajar. Betul. Jadi belajar itu nomor 3. Ya. Yang pertama hidup, Hidup, yang kedua sehat, yang ketiga katilu belajar. Itu luar biasa. Ini moto anyar deh Pak. Oke, sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, sangat betah sekali ngobrol dengan teman-teman ini karena banyak yang masih bisa dieksplor sebetulnya, terutama kesulitan-kesulitan mereka ketika mengelola persekolahan di wilayah Garut Selatan. Tapi karena waktu juga ya, mereka ini harus bergerak lagi ke nun jauh di sana, ke sekolah yang nyungsep itu. Jadi terpaksa kami pun tidak bisa lama-lama berdiskusi di forum ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian para sahabat Guru Gaul semuanya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.